Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Sania dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja ke materi yang pertama tentang kerja tim dalam organisasi. Apa sih tim kerja itu? Tim kerja adalah kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kumpulan individu tersebut memiliki aturan mekanisme kerja yang jelas serta saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, sekumpulan orang yang bekerja dalam satu ruangan, bahkan dalam satu proyek, belum tentu merupakan sebuah teamwork. Terlebih lagi jika kelompok tersebut dikelola secara otoriter, timbul faksi-faksi di dalamnya, dan minimnya interaksi antar anggota kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis tim. Yang pertama itu ada tim penyelesaian masalah, yaitu kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dan departemen yang sama, yang bertemu selama beberapa jam seminggunya untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi dan lingkungan kerja. Yang kedua itu ada tim kerja swakelola, yaitu kelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa untuk pelanggan internal dan eksternal. Yang ketiga itu ada tim lintas fungsi, yaitu tim yang anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Yang keempat itu ada tim virtual, yaitu tim yang anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan dan mereka berkomunikasi jarak jauh melalui elektronik seperti email, konferensi, via telepon dan video, fax dan internet. Selanjutnya ada karakteristik tim. Yang pertama mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua ada menegakkan tujuan spesifik. Yang ketiga ada kepemimpinan dan struktur. Yang keempat menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. Yang kelima ada evaluasi kerja dan sistem ganjaran yang benar. Yang terakhir ada pengembangan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Selanjutnya ada konflik dalam tim. Yang pertama itu ada perbedaan kepribadian. Yang kedua itu perbedaan nilai. Yang ketiga ada perbedaan pandangan. Yang keempat itu ada perbedaan tujuan. Yang kelima perbedaan culture. Yang keenam itu ada perbedaan kepentingan. Selanjutnya ada menangani konflik tim. Yang pertama ada minta pendapat mediator atau pihak yang netral. Yang kedua ada pembagian tanggung jawab secara adil. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan tim. Yang keempat ada utamakan win-win solution. Yang kelima itu ada agendakan team boarding. Yang keenam fokus pada kepentingan bersama. Yang ketujuh selesaikan masalah bersama-sama. Yang kedelapan kompromi. Dan yang kesembilan evaluasi dan komunikasi. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian tim. Yang keuntungan, yang pertama ada manfaat sinergi. Yang kedua lebih banyak kreativitas. Yang ketiga ada keterlibatan yang lebih besar. Yang keempat lebih cepat selesai. Yang kelima hubungan antar pribadi yang lebih kuat. Yang keenam ada saran untuk mengembangkan kompetensi. Kerugiannya ada yang pertama konflik antar pribadi. Yang keduanya ada kebiasaan buruk yang menular. Yang ketiganya tidak cocok untuk semua karyawan. Yang keempatnya ada kualitas tim yang buruk. Yang kelimanya dominasi oleh beberapa karyawan. Yang terakhir memakan waktu. Jadi kesimpulan tim kerja adalah membangun kerjasama tim diawali dengan mengenali diri sendiri dan karakteristik tim, dan selanjutnya memahami cara-cara membangun kekompakan tim. Yang kedua ada tim yang efektif adalah tim yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terus berpikir untuk berprestasi. Materi yang kedua ada komitmen organisasi. Apa sih komitmen organisasi?
Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat dikenal dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemampuan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Menurut Giffrin, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenai dan terkait pada organisasinya. Seorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Selanjutnya ada manfaat komitmen organisasi. Adanya komitmen organisasi yang kuat tentu manfaat bagi banyak pihak, baik anggota organisasi maupun organisasi yang menaungi masing-masing mendapatkan manfaat. Di antaranya manfaat didapatkan adalah anggota organisasi akan bekerja sama secara totalitas. Selanjutnya ada inisiatif anggota organisasi untuk kemajuan organisasi yang tinggi sehingga akan melahirkan banyak inovasi. Lingkungan kerja yang dinamis menjadikan suasana tidak monoton atau membosankan. Tingkat solidaritas tinggi baik antar anggota maupun antar departemen sehingga terciptanya atmosfer yang saling bahu-membahu. Selanjutnya ada ciri-ciri komitmen organisasi. Yang pertama ada selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi. Yang kedua ada selalu mencari informasi tentang organisasi. Yang ketiga ada selalu mencari keseimbangan antar sesama organisasi dengan sasaran pribadi. Yang keempat, selalu berupaya untuk memaksimumkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. Yang kelima ada menaruh perhatian pada hubungan kerjanya antar unit organisasi. Yang keenam ada berpikir positif terhadap kritik dan teman kerjanya. Yang ketujuh ada menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya. Yang kedelapan tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik. Yang kesembilan memiliki kekayaan bahwa organisasi akan berkembang. Yang kesepuluh berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama ada faktor logis, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga faktor harapan, dan yang keempat ada faktor ikatan emosional. Yang ketiga ada pengendalian. Apa sih pengendalian? Pengendalian adalah bagaimana pemimpin organisasi mengendalikan bawahannya agar bawahannya tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian karyawan, yang kedua pengendalian keuangan, yang ketiga pengendalian produksi, yang keempat pengendalian waktu, yang kelima ada pengendalian teknis, yang keenam pengendalian kebijaksanaan, yang ketujuh ada pengendalian penjualan, yang kedelapan ada pengendalian inventaris, dan yang kesembilan ada pengendalian pemeliharaan. Selanjutnya ada proses dan cara-cara pengendalian. Yang pertama ada menentukan standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Yang kedua ada mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan yang dituju sesuai dengan rencana. Jadi kesimpulan sistem pengendalian adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah,
dan peluang, mengontrol resiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Materi yang keempat ada mengelola konflik. Apa sih konflik? Konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai adanya tindakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Konflik dapat terbagi berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi. Menurut Howard Ross, seorang pakar, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan keterangan atau hasil mufakat. Jadi, konflik bisa jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarah ke hasil positif. Selanjutnya ada strategi utama mengelola konflik. Yang pertama ada strategi menghindar. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan pihak yang berkonflik. Yang kedua ada strategi mengalah. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalah pada pihak yang berkonflik. Yang ketiga ada strategi berkompromi. Strategi ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua pihak. Yang keempat ada strategi kolaborasi. Strategi ini dilakukan dengan cara bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Selanjutnya ada konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif konflik dalam organisasi yang pertama ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua ada meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang ada dampak negatif konflik dalam organisasi. Yang pertama merusak hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua ada menurunkan produktivitas. Yang ketiga meningkatkan tingkat stres. Dapat disimpulkan, mengelola konflik adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam organisasi. Manajemen konflik adalah proses yang penting untuk dilakukan untuk mengelola konflik secara efektif dan efisien. Konflik dapat memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara mengelolanya. Yang kelima ada evaluasi dalam suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai serta yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Yang kedua ada memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya dengan adanya evaluasi, suatu jadi mengerti bagaimana suatu proses agar berjalan lebih efektif. Yang ketiga ada memberikan informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan yang telah dicapai suatu program. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi evaluasi kerja. Dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim,
dan individu. Selanjutnya ada evaluasi program. Evaluasi program merupakan sebuah cara untuk memperoleh informasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program, serta untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat direalisasikan, yang kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Selanjutnya ada evaluasi meta. Evaluasi meta sendiri yaitu sama juga seperti mengevaluasi proyek atau program. Evaluasi juga dapat dievaluasi yang disebut evaluasi meta. Evaluasi meta dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa atau rutin untuk perbaikan, sehingga evaluasi akan bertambah baik. Materi yang keenam ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Selanjutnya ada istilah TI. Ini mencakup beberapa hal, antara lain ada komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, dan prosedur serupa. Ada layanan, termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Bisa dibilang juga teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Rencana strategis teknologi informasi adalah proses untuk memformulasikan strategi yang jelas dalam mengelola sistem teknologi informasi dengan melihat berbagai aspek. Aspek-aspek ini meliputi arah dan tujuan bisnis yang hendak dicapai, perkembangan teknologi global, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, finansial, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Tujuan dan manfaat RSTI yang pertama, mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Yang kedua ada memastikan aset teknologi informasi mampu meningkatkan profit perusahaan. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Yang keempat ada mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar memiliki daya saing yang tinggi. Untuk menghasilkan rencana strategis teknologi informasi yang baik, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Ada sistem informasi, teknologi informasi, manajemen informasi. Jadi kesimpulannya, dengan adanya teknologi beberapa hal menjadi mudah dan juga dapat mengefisiensikan waktu karena beberapa pekerjaan dapat mudah terselesaikan. Hal ini dapat menguntungkan banyak pihak, bukan hanya dalam dunia kerja, bisnis, kantoran, namun juga sampai ke dunia pendidikan dan kesehatan. Teknologi informasi harus dipertahankan kemajuannya agar makin banyak lagi pekerja yang dapat dimudahkan, namun tidak meninggalkan sesuatu yang harus manual dan tradisional.